Ada statement dari gagasan dari Bapak ingin memblokir situs judi online ya Pak? Bener Pak? Porno nggak sekali ya? Sama ini Pak, narkoba Pak. Ya ampun Pak, dari ini Pak, ratusan orang ini Pak, yakin aku Pak, ada yang pakai narkoba di sini. Itu harus kita tuntaskan Pak, kita hapuskan narkoba dari Indonesia ini Pak. Bapak mau kutunjuk yang pakai narkoba di sini? Kan ya? Kalau ini nggak apa-apa untuk kerja, nggak apa-apa. Harus dihapuskan narkoba dari Indonesia ini dan judi online. Benar. Dan menurutku dari beberapa paslon presiden ini teman-teman, bisa dibilang yang alat peraga kampanye yang paling sedikit adalah paslon Caimin ya. Setuju ya? Dikit kali spanduknya. Maksudku, mungkin menyusun skema kampanye minimalis. Minimalis. Ini minimalis atau nggak ada budget? Bisa Pak pinjam dari Bank Inggris. Di kantong saya ada 3 triliun. Keren teman-teman. Dan jujur aku mungkin akan memilih paslon nomor 1 teman-teman. Nggak, aku serius teman-teman. Ini untuk Indonesia teman-teman. Teman-teman, aku memilih presiden bukan berdasarkan uang yang dikasih. Serius, aku tidak akan menerima uang untuk memilih presiden. Nggak tahu kalau pas di rumah ya. Boleh lah Pak, 2 juta kan? Takut kalau selesai lah tentang politik ya teman-teman. Aku mau membahas tentang Medan ya. Teman-teman, jujur aku sudah menikah. Ya, gak nanya. Oke, kita bahas Caimin lagi. Baik teman-teman, aku sudah menikah dan anakku 1 dan ya seperti biasa aku berkenalan dari istriku dari Facebook teman-teman, dari marketplace. Nggak boleh rupanya. Marketplace, kemarin dia jual kulkas. Dan teman-teman mungkin untuk tahun ini teman-teman kita harus mengurangi pemakaian Facebook. Karena isi Facebook itu hoax semua teman-teman. Adu domba. Bahkan baru-baru ini ada isi Facebook yang nggak masuk akal menurutku. Jadi di Facebook ada tulisannya, dijual motor Scorpio, surat-surat lengkap. Nggak masalah. Yang masalah yang komentar. Bang, boleh Scorpio-nya? Salah. Yang masalah teman-teman yang komentar. Bang, boleh Scorpio-nya tukar tambah sama lembu? Yang masuk akal teman-teman. Yang nggak paling masuk akal, yang punya motor ngebales. Boleh bang, lembunya tahun berapa? Itu materi aman ya. Udah peringatan nih. Udah ya. Dan teman-teman, ini terakhir ya teman-teman. Gak tau lah, ntar nampak besok kan. Ini terakhir teman-teman. Selama menikah, entah kenapa makin banyak muncul penyakit gitu. Karena baru kali teman-teman, aku baru terkena penyakit yang namanya batu ginjal. Sakit teman-teman. Jadi ketika diperiksa di dokter, dokter bilang gini, Bapak Ramos, mohon maaf, Bapak harus dioperasi karena batu di ginjal Bapak sangat banyak. Ih, aku dengar itu stres bro. Kok bisa banyak batunya?
Apa ada proyek di dalam? Oke, sekian saya Bos. Terima kasih. Hidup perubahan Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Ramos. Keren kali ya. Tapi aku agak panik tadi. Agak panik serius Bang. Bang Ramos bilang, ini dari antara ratusan orang di sini pasti ada satu yang narkoba. Tertuduh lah, bukan di sini kan? Paling masuk badan aku nih kalau jadi tertuduh nih. Tapi ini serius, aku nggak narkoba, sumpah demi Allah Bang, aku nggak ada narkoba. Ini aku kurus. Aku sering kali Bang dituduh orang narkoba cuma gara-gara badan aku kurus. Orang tuh kayak nggak ngerti ada kata miskin ya di rumah, di dunia ini gitu. Iya, cuma gara-gara jarang makan loh aku nih. Iya, stunting istilahnya. Itulah yang akan dihilangkan oleh pasangan Amin ini. Orang-orang kurus kayak aku nggak ada lagi kan. Serius Bang, aku tuh jarang banget makan. Kakak-kakak, abang-abang aku tuh jarang kali makan. Sering telat makan. Aku tuh sering telat makan, apa tuh? Telat makan sakit asam sulfat ya. Asam lambung tak salah ngomong. Oke, udah siap ya. Langsung aja nih. Ini kita sambut yang akan kita selepet. Tapi karena ini di Medan, kita akan manggil beliau dengan panggilan Bang. Wes. Langsung aja ya kita sambut ya, tanpa berlama-lama. Ini dia yang akan kita selepet pada malam hari ini. Abang Muhaimin Iskandar. Ya, Bang Luis. Gimana Bang? Kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, semuanya sehat. Tadi gimana Bang stand up komedinya? Ada mau dikritik balik nggak stand up komedinya? Wong keren dan cerdas. Jadi tidak perlu kita kritik stand up komedi. Kita tunggu kritik dari stand up komedi. Itu pejabat yang keren, gokil. Tapi tadi sempat dibahas juga, Bang. Tadi katanya ATK-nya alat peraga kampanyenya Amin ini dikit. Gak ada balihonya di mana-mana. Tadi aku pun dari bandara, gak ada satupun baliho Amin. Kemana lah itu? Iya. Saya jawab gini aja. Ini nanti di akhir pemilu akan ada 3 pemenang pilpres. 1 pemenang pilpres versi survei. Yang kedua pemenang pilpres versi baliho. Nah yang ketiga pemenang beneran itu Amin kira-kira. Pede berarti ya? Pede banget. Survei kalah. Begini, biarkan billboard baliho beredar di mana-mana. Baliho Amin ada di hati rakyat. Wes. Gokil emang Abang Imin ini ya. Oke, kita langsung aja Bang. Kita langsung masuk segmen pertama. Jadi di segmen pertama ini itu ada namanya pemanasan dulu Min. Di situ akan ada pertanyaan dari aku moderator yang harus Bang Imin jawab dalam waktu 1 menit ya. 1 menit atau 2 menit? 2 menit. Oke, kita langsung aja masuk ke segmen pemanasan dulu Min. Oke, kita mulai pertanyaannya. Aku masih agak awkward nih. Ini masih agak nggak biasa loh manggil Bang Imin ya. Agak gimana gitu. Siap Bang Haji. Iya. Langsung aja Bang. Kita ngomongin tentang ketenaga kerjaan. Itu kan salah satu programnya Amin lah. Sering banget bilang bakal bikin 15.000 lapangan pekerjaan segala macem. Tapi kan itu nanti. Sedangkan Abang Imin ini dulu kan Kemenaker. Apa yang dulu udah dilakuin? Kalau nanti mah ya udah semua bisa ngomong apa gitu yang bagus-bagus nanti. Dulu tuh apa yang pernah Bang Imin lakuin sebagai Kemenaker? Ya, terima kasih. Sorry suara lagi kacau ini. Terima kasih Haji. Yang pertama dulu saya ditawari Pak SBY jadi Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Kenapa saya mau? Di era-era itu ada 2 problem besar. Yang pertama penyiksaan TKI, TKW yang ada di Saudi sama Malaysia. Ada juga yang hampir dihukum mati. Saya tertarik karena itu yang pertama. Yang kedua saya tertarik karena banyak sekali problem-problem outsourcing, di mana orang bekerja tidak mendapatkan kepastian, tetapi
terus perpanjangan kontrak tiada henti. Sejak itu saya bikin aturan, saya masuk mau jadi menteri, saya bikin aturan, kemudian saya tutup semua keberangkatan tenaga kerja yang ke Malaysia dan ke Saudi. Ada dua target. Target pertama, kalau kita tutup mereka pasti akan kekurangan tenaga kerja dan akhirnya nurut syarat-syarat yang kita minta. Benar, setelah saya tutup, pertama kali Saudi menghargai tenaga kerja kita, karena dulu dianggap pekerja kita itu yang terutama yang di rumah tangga ya, itu sebagai pekerja yang ya semacam tidak perlu kontrak, tidak perlu ada MOU. Nah, sejak saya tutup, mereka kehilangan tenaga kerja, kemudian datang menterinya datang ke Jakarta, kita bilang kita boleh mengirim atau warga kita berangkat ke Saudi asal MOU dulu. Dan sejak itu pertama kali dalam sejarah orang Arab mau MOU. Biasanya orang Arab nggak pernah mau yang namanya MOU. Yang kedua, Malaysia. Saudi sebelumnya juga saya ada satu tenaga kerja yang mau dihukum mati dan harus membayar denda 21 miliar kalau nggak dihukum mati karena dia terpaksa membunuh karena dia disiksa. Nah, alhamdulillah kita kumpulin duit dari kemenangan itu ada, dan kemenangan itu bukan main-main karena saingan lawan juga lawan Amin juga saya kira standar aja juga, nggak ada sesuatu yang baru. Pede banget, gokil, pede banget. Sepede itu. Oke, tapi ini pertanyaan selanjutnya akan dijawab dalam waktu 1 menit. 1 menit, Bang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak bisa menjamin perubahan, sedangkan Bapak dan partai Bapak sendiri selama pemerintahan Jokowi ini selalu mendukung kebijakannya? Ya, memang di politik itu ada yang namanya target minimum, target maksimum. Sebetulnya di koalisi Pak Jokowi saya ini kan kira-kira pemain tambahan, tidak menentukan sepenuhnya. Tugas saya usul mengarahkan, soal dilaksanakan atau tidak di tangan Pak Jokowi. Banyak sekali usulan-usulan yang tidak dijalankan, ada juga yang dijalankan. Beda kalau kemudian kalau istilah NU-nya itu gini, malayadrokukulu layadrokujulu. Kalau kamu nggak bisa dapat maksimum target-targetnya, ya minimal jangan kamu tinggal supaya kamu minimal dapat beberapa hal. Akhirnya saya meyakini, oke, kalau kita ikut selalu hanya menjadi pengusul, kalau saya yang memimpin insya Allah penentu. Pas 1 menit. Pas. Udah siap nih bareng paling debat sulit ya? kalau ngomong 1 menit. Yeah. Tapi berarti ini tandanya udah siap banget debat. Siap lah buat debat cawapres nanti ya? Iya, ini siap. Ternyata untuk latihan juga ini. Iya. Oke, 1 menit lagi ya. Latihan lagi nih, Cak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Cak Imin terkait membangun negara melalui desa, sementara banyak dugaan hari ini malah menghancurkan negara melalui desa? Terima kasih. Maksudnya menghancurkan negara dari mana? Ya, oke, pertanyaan itu saya balik tanya. Mungkin indikasi menghancurkan desa itu korupsi kepala desa. Jawaban itu gampang. Korupsi yang dilihat di bawah ini jauh lebih kecil jumlah orangnya dibanding korupsi yang di atas. Kue pembangunan ini 3.000 triliun. 3.000 triliun APBN ini ibarat air hujan dari langit, dibagi-bagi di kementerian-kementerian, lembaga-lembaga negara di tingkat pusat. Sebagian kecil dioper ke pemerintah daerah. Sama, ada proses kalau air hujan dari langit lewat genteng, lewat menteri, lewat dirjen, lewat bupati, lewat gubernur, lewat camat. Hujan itu kalau lewat genteng pasti ada nyerep-nyerepnya di genteng dan talang-talang. Sampai di bawah nggak sampai 100%, paling-paling 30%. Ya ada korupsi tentu saja. Nah kalau langsung desa itu kita yakin syaratnya apa? Kita lihat transparansi dan kita tata betul kepala desa punya kemauan dan keberanian untuk menjadi teladan tidak korupsi. Nah salah satunya apa? Ya kita ingin, nah saya senang sekali ketemu ini. Jangan ragu-ragu punya cita-cita jadi kepala desa. Itu cita-cita mulia, menyelamatkan uang negara. Nah ini yang seru nih, ini
pasti pertanyaan kita semua nih kalau di Capres-Capres. Kriteria milih menteri dari pasangan Amin ini apa sih? Aku senang kalau pertanyaan ini. Ini berarti yakin kalau menang. Iya juga ya. Ya, kriterianya saya kira track record pertama ya. Orangnya punya pengalaman, punya jam terbang, punya kapasitas. Yang kedua profesional. Profesional ini kerjanya bisa terukur, punya fokus gitu. Kemudian juga kita lihat integritas moralnya. Moralnya bisa dibilang tidak butuh lagi korupsi dan lain-lain. Nah, integritas itu nomor satu, yang lain-lain menyesuaikan. Meskipun itu sumbernya macam-macam. Ada sumber dari partai, ada sumber dari akademisi, ada sumber dari wartawan, ada sumber dari manapun juga. Karena ini jabatan politik. Jabatan politik itu jabatan yang memang harus ngerti politik. Ini syarat. Seorang menteri itu jabatan politik, jangan pernah salah. Menteri, ada yang bilang, saya bukan politisi, saya menteri profesional. Salah. Itu yang membuat gagal. Karena jadi menteri harus tahu persis politik sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Wah, 3 kali pertanyaan tepat mulu nih. Keren banget, tepat terus nih. Nah, ini langsung aja. Udah siap belum ditanya sama teman-teman? Sekarang teman-teman udah siap belum buat nyelepet Bang Imin nih? Udah siap semua ya? Udah siap semua? Oke, sekarang teman-teman diperbolehkan untuk nyelepet langsung Bang Imin di sini. Nanti akan dikasih waktu untuk nanya selama 1 menit, dijawab sama Bang Imin 1 menit, nanya sekali lagi 1 menit, terus dijawab lagi 1 menit. Jadi ada 4 menit. Semuanya siap? Kita akan pilih nih satu-satu. Tapi kayaknya ini Gus Imin deh yang harus milih nih. Nanti pas ada yang tunjuk tangan, Gus Imin yang menentukan siapa yang bakal nanya ke Gus Imin, oke? Kita hitung 1 sampai 3 kali. 1 yang ketiga ya, 1 yang ketiga. Oke. 1, 1, 1. Yang mana? Yang mana? Ini, tadi tunjuk tangan. Oke. Oke, silakan Bang, maju. Tepuk tangan dong. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Gus yang sudah mempersembahkan saya di hadapan Gus. Oke, perkenalkan nama saya Alwi, saya merupakan mahasiswa pertanian. Terkait pertanian nih Gus, Indonesia dengan proyeknya Pak Presiden Jokowi yaitu food estate dan juga terkait ketahanan pangan di Indonesia. Jadi apa strategi dari Amin sendiri untuk food estate kelanjutan ataupun didiskusikan dilanjutkan ataupun direvisi gitu Gus. Terima kasih. Alwi, pertanian. Saya kira kita semua udah lihat dan pastikan ya bahwa ada problem strategi di mana kebutuhan pangan besar tapi produksi pertanian tidak memenuhi. Salah satu yang coba dikasih solusi adalah food estate. Tapi terbukti food estate gagal. Food estate gagal karena tidak terkonsep dengan rapi dan tidak mungkin sesuatu yang gagal bisa kita lanjutkan. Kita punya satu paket program yang namanya kontrak farming, di mana petani menjadi pelaku produktif dari pertanian, pemerintah memfasilitasi, termasuk petani tidak disibukkan oleh memikirkan hasil pertanian. Pemerintah melakukan off-taker semuanya, lalu menjadi penyangga harga, sehingga kesimpulannya petani harus untung. Pasar besar kok petani nggak untung. Karena petani untung, maka akan banyak orang yang ingin terlibat dan bisnis dalam pertanian. Ada pertanyaan lanjutan? Untuk pertanian sendiri mungkin itu tergantung dengan pupuk ataupun harga yang
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu gimana menurut Gus solusinya? Ya, saya sudah bertekad insya Allah kalau begitu menang dilantik, saya sama Mas Anies bertekad begitu dilantik pagi harinya kita langsung datengin pabrik pupuk, ngecek kemampuan industri pupuk dan menyediakan seluruh kebutuhan pupuk untuk bisa petani berproduksi. Satu. Yang kedua, begitu kita lihat kontrak farming ini, salah satunya adalah bagaimana petani yang menanam beras misalnya itu sudah melakukan kontrak dibeli selama berapa bulan, berapa tahun dengan harga yang sudah disepakati, sehingga petani sudah bisa menghitung, tidak lagi stres soal nanti produknya tidak ada yang beli, produknya diancam tengkulak. Dengan kontrak farming itu, maka petani tugasnya hanya satu, meningkatkan kualitas produksi, mengukur standar kualitas produksi sesuai dengan permintaan kontrak itu, dan yang lebih penting dari itu kepastian bahwa seluruh produk pertanian terbeli. Tidak ada produk pertanian yang harga murah gara-gara jumlah produksi terlalu banyak dibanding kebutuhan. Itu biasanya di situ pihak ketiga yang main. Pemerintah harus menyelamatkan agar pihak ketiga tidak memaksa dan menentukan sewenang-wenang, maka pemerintah turun tangan. Dulu pernah sukses sebentar, Bulog misalnya. Ini kita bisa bikin semacam Bulog tetapi yang lebih profesional dan lebih tangguh. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Oke, kita lanjut ya ke yang lain ya. Jangan curang. Ini belum juga dihitung udah ngangkat tangan. Jangan nyolong start lah. Oke, kita lagi ya. Satu yang ketiga. Oke, satu. Yang mana? Yang itu. Abang ini. Iya, ini. Oke, mari Bang, tepuk tangan. Kita bagi. Langsung Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Wan Maulana Hanan, mahasiswa hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya ingin bertanya Gus terkait perubahan apa yang akan dilakukan oleh pasangan Amin terkait kesehatan, di dunia kesehatan. Kita ketahui bersama bahwasanya di dunia kesehatan masih banyak nih menteri-menteri kita yang berobat sampai ke luar negeri, tidak percaya dengan kualitas di negeri sendiri, dokter-dokter di negeri sendiri. Nah, itu bagaimana Gus pasangan Amin dalam melakukan perubahan di bidang kesehatan sendiri? Nah, itu yang pertanyaan saya pertama Gus. Mungkin boleh. Ya, terima kasih. Siapa? Wan Maulana. Terima kasih dari UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, ada 3 faktor kenapa para orang kaya, jabat, banyak yang berobat ke luar negeri. Faktor yang pertama tentu teknologi. Teknologi ini harus kita pecahkan cepat. Kalau tidak bisa memproduksi, investasi ya beli sebanyak-banyaknya teknologi yang dibantu oleh pemerintah dengan kredit. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas nakes, tenaga kesehatan. Ini mutlak. Ini juga menjadi bagian dari standar internasional yang harus dikejar. Nah, yang ketiga tentu saja biaya yang kompetitif. Biaya yang kompetitif bisa kita ambilkan pada 2. Kalau sudah sifatnya pelayanan, dikurangi pajaknya supaya harganya lebih murah. Kalau sudah pelayanan, maka obat yang masuk juga obat yang standar dengan kualitas bagus, tapi harga bisa kita tekan sehingga lebih murah dibanding di beberapa negara. Oke Gus, sama satu lagi pertanyaan saya yang ingin saya pertanyakan juga terkait BPJS. Itu bagaimana? Apakah BPJS ini akan ada, tetap langsung ada BPJS ini di era Amin nanti?
Dan yang kedua, kalau secara faktor lapangan, banyak nih masyarakat Indonesia yang memakai BPJS di pelayanan rumah sakit diperlama. Betul nggak? Betul. Di pelayanan rumah sakit itu diperlama. Tapi kalau asuransi, cepat kali Gus. Nah, itu gimana Gus? Kalau terkait BPJS sendiri Gus? Ya, BPJS itu ada problem inti. Problem inti ini tanggung jawab pembayaran ke rumah sakit seringkali lamban. Nah kalau lamban ya rumah sakitnya juga lamban. Karena ini harus dituntaskan. Tanggungan pembayaran BPJS kepada rumah sakit harus cepat. Satu. Yang kedua, BPJS ini punya standar kualifikasi yang lebih tegas. Oke, rumah sakit kita bayar sesuai waktu dan sesuai dengan tagihan. Tapi dengan catatan, standar kualitas dan pelayanan harus ada di punishment. Kalau punishmentnya tidak dilakukan, maka seenaknya rumah sakit. Karena itu BPJS punya daya tekan yang besar. Tentu pemerintah akan memerintahkan kepada BPJS harus menggunakan standar-standar reward and punishment yang memadai. Sehingga tidak ada lagi rumah sakit main-main atas pelayanan para pasien-pasiennya. Terima kasih. Oke bang, enggak. Udah kan, udah ada sangkahan kan tadi. Oke, terima kasih bang. Oke. Unsu. Aku pengen milih satu, boleh nggak? Boleh. Oke ya. Kali ini akan milih ya. Wes, jangan curang lah, jangan nyolong start lah. Aku tahu semua di sini semangat, tapi kita gantian satu-satu ya. Oke, satu yang ketiga sekali lagi. Satu. Manggil curang, pakai manggil. Wah, dari sinilah, dari perwakilan sinilah. Nah, ini boleh satu. Abang, wis, abang. Keren ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edri David Pak, saya driver online, semua aplikasi ada. Iya, semua ada Pak. Jadi beginilah Pak hidupnya di Medan Pak. Yang buat kami galau ini Pak sekarang Pak. Ojek online ini Pak di Indonesia kurasa ada jutaan ya Pak ya. Maaf Pak ya, ini bahasa Medan aja kita buat. Udah jutaan Pak ya. Kepastian hukum kita nggak ada Pak. Ya, satu Pak. Masalah Permen Hub itu semalam itu kami demo besar-besaran ke kantor gubernur. Bahkan sekelas Dinas Perhubungan sendiri pun nggak tahu berapa ojek online beroperasi di Medan ini. Ada ojek online yang beroperasi tidak ada kantornya. Dan ada pun Permen Hub yang kami pertanyakan itu Pak, mereka itu hanya membuat tarif atas, tarif bawah untuk bawa orang atau bag atau red istilahnya. Tapi kalau untuk foodnya sama delivery gosennya tidak ada aturan dari pemerintah Pak. Tuntutannya kami itu Pak, seandainya Bapak terpilih ini nanti, apa tindakan Bapak kami yang ojol-ojol ini Pak? Yang dimau teman-teman tuh kita ada kepastian hukum Pak. Jadi aturan yang dibuat itu Pak, aturan yang pro kepada driver online-nya Pak, bukan pro kepada oligarkinya Pak. Terima kasih Pak. Ya misalnya Pak, kebijakan-kebijakan lah Pak, kebijakan dari ongkos itu tadi, kenapa kok yang rate-nya bisa diatur pemerintah? Kenapa di gosennya, di foodnya tidak ada aturan dari pemerintah? Jadi mereka itu membuat ongkos 5.000. Jadi setelah kami pertanyakan, nggak ada kok aturan yang memuat seperti itu, harus ikut. Jadi mohon Bapak ini nanti, seandainya insya Allah mungkin terpilih Pak ya, saya pun ada hati juga Pak. Saya pun juga ada hati, saya sempatkan waktu kemari, harapan kami pun besar sama Bapak. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, ini profesi yang ngambang. Di satu sisi bergantung pada Kementerian Perhubungan, di sisi yang lain belum tercakup dalam Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, itu jawabannya cuma satu, harus ada kepastian hukum di antara dua kementerian itu. Ini yang namanya pembiaran. Sudah jelas jutaan nih sekarang yang kayak abang ini. Itu kan harus ada kepastian. Mestinya dua menteri ini duduk kan gitu. Duduk mengatasi kepastian hukum
dan memberi perlindungan serta hak-hak yang melekat utama pada Kojas. Setuju Pak? Nanti kalau saya jadi saya minta undang untuk bikin itu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada sanggahan Pak? Gak ada pertanyaan lanjutan? Aman? Ya. Terima kasih Bang. Makasih Pak. Silakan jawabannya. Wah keren banget ini keren banget. Tepuk tangan sekali lagi. Oh foto dulu. Mumpung ketemu ya. Oke sikat. Mau saya fotoin? Mau saya fotoin boleh? Oke, saya bantu kita foto. Oke. Foto ya. Oke. Satu. Oke. Lagi ya. Satu. Oke. Sekali lagi nih, ini lanjut ke Gus Imin lagi lah yang milih. Aku satu aja. Sudah? Sana sudah. Tinggal sini dong berarti. Oke. Tinggal di sini nih berarti. Oke. Cepat-cepatan ya kalian ya. Ini abang-abang semua nih. Oke. Satu yang ketiga ya. Jangan curang. Satu. Weh, tepuk tangan tuh kakak ini. Boleh memperkenalkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, selama ini mungkin cuma nengok layar TV ya kan, kali ini betulan nengoknya. Nama saya Fatima, saya seorang guru, ya guru honorer. Ya, seperti yang kita ketahui, nasib guru di negara kita sekarang ini, Masya Allah, ya silahkan representasi sendiri. Nah, nanti apabila Amin menang dan bertindak sebagai pemerintahan di Indonesia, kebijakan apa yang akan Gus keluarkan untuk kesejahteraan guru-guru di Indonesia ini, terutama guru-guru honorer yang bekerja di lembaga swasta. Karena kalau negeri kita udah tahu ada TUFU, ada sertifikasi dan lain sebagainya. Tapi untuk yang di swasta ini sangat langka dan sangat susah untuk mendapatkan hal-hal tertentu. Dan juga untuk naik tingkat dan sebagainya amat sangat sulit, gitu kan, dan tidak ada pemerataan. Dan mungkin juga untuk guru ngaji di MDA, di RA, di NS itu juga ada perbedaan kali antara Kemendikbud dengan Kemenak guru-guru yang bawah itu. Mohon tanggapan Gus. Fatimah. Terima kasih Fatimah. Ini pertanyaan penting yang sedang menjadi prioritas kita juga, yaitu bagaimana pendidikan nasional kita di waktu yang sama agendanya bersamaan dengan tantangan yang begitu berat. Di satu sisi harus ada jembatan ke dunia kerja, di sisi yang lain harus meningkatkan apa yang disebut seluruh stakeholders yang ada di proses pendidikan. Salah satunya paling utama adalah guru. Nah, guru ini kalau yang negeri, kalau yang P3K, kalau yang sertifikasi, satu aja yang bisa digunakan, P3K. Nanti kita bisa perbanyak rekrutmen melalui P3K dan ditempatkan di tempat sekolah asal dia mengikuti P3K di swasta. Yang kedua, ini prinsip dasarnya apa? Guru harus sejahtera supaya mendapatkan guru yang tenang mengajar dan terus mau belajar untuk tumbuh. Termasuk guru agama dan madrasah. Ini yang paling sengsara, gajinya rendah, jadi semua guru disamaratakan mendapatkan kesejahteraan sejajar minimal 2 kali lipat UMR atau UMP, bisa menjadi bagian dari menjaga ketahanan guru supaya pendidikan berjalan dengan baik. Ada sanggahan? Ada. Satu lagi mungkin yang Gus ya. Kita tahu misalnya TUFU, ya kan, tunjangan fungsional. Nah, yang mau saya tanyakan, adanya gratifikasi, ya, udahlah dapatnya nggak seberapa. Ketika dapat itu nanti ada oknum-oknum tertentu. Adminnya Bu sekian, adminnya Pak sekian. Jadi yang seharusnya hak kami itu sekian, ketika sampai di tangan kami itu hanya sekian. Dan apa kira-kira yang akan dibuat oleh Amin
untuk oknum-oknum ini, ya kan, tindakan tegas apa? Karena misalnya ketika kita mau mengurus pendapatan bantuan itu amat suka banget tuh dipotong. Bahkan sekarang untuk TUFU itu, jika guru ada NPWP potongan pajaknya 5%. Jika tidak ada NPWP potongannya itu 6%. Nah, sudahlah, tidak seberapa, mendapatkannya banyak sekali, berkas-berkas yang harus dikasih. Jadi itu gimana Gus tanggapannya? Ya, ini sama dengan penyakit birokrasi pada umumnya. Sesuatu yang mudah dipersulit. Administrasi bukan hanya guru. Hasil penelitian di kampus saja itu syaratnya itu rumit sekali, membuat orang malas untuk mengambil itu. Karena itu semua dibikin standar cara kerja online system. Tidak ada interaksi, tidak ada pertemuan pihak-pihak antara birokrasi orang dengan kliennya. Yang ada adalah hubungan sistematis yang terlayani melalui sistem teknologi online. Itu satu. Yang kedua, memang birokrasi kita ini harus kita reformasi. Bahkan saya bilang tadi revolusi. Sehingga tidak ada yang namanya proses interaksi yang melahirkan transaksi. Sehingga semuanya ukurannya jelas, bisa operasional dari rumah masing-masing secara transparan. Tepuk tangan. Udah? Boleh Gus? Oke. Enggak. Satu lagi. Ya, satu lagi. Sebenarnya kalau untuk online itu, ini khusus Medan ya Gus. Mungkin ini hanya curcol aja sebagai saya guru seorang sini. Sudah ada aplikasi online dan sebagainya. Tapi Gus, oknum-oknum ini ada aja caranya untuk bagaimana kita tuh datang ke mereka untuk mengantarkan berkas dan terakhir mereka meminta dari kita. Jadi itu mungkin bisa jadi masukan nanti untuk Gus, sehingga nanti kedepannya tidak akan ada lagi hal-hal yang seperti ini dan mohon sangat diperhatikan. Jadi udahlah, pendapatannya semua berapa, bantuannya juga nggak seberapa, tapi alhamdulillah mungkin karena kerja ikhlas dan beramal juga kami masih diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih. Ini salah satu penyakit birokrasi kita. Selalu bisa mengakali sesuatu yang bisa diakali. Ini menjadi penting. Saya kira selain sistem yang harus dibenahi, memang mentalitas birokrasi kita. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk kakak ini. Oke. Itu sebenarnya yang terakhir tadi. Yang terakhir karena tuh udah siap-siap kan. Cuman kayaknya ini masih pada semangat nanya ya. Masih pada semangat nanya, emang masih pada pengen nanya. Masih pengen nanya lagi nih. Oke, kita tambah satu ya Gus. Kita tambah satu deh. Kita tambah satu lagi penanya terakhir. Oh kita yang milih. Oke. Satu yang ketiga ya. Ini deh. Sambil merem deh nunjuknya deh. Satu. Ah, tuh abang itu tuh. Ya, abang itu. Oke. Tepuk tangan. Boleh bang? 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah ma ba'du. Izin Gus, saya Muhammad Randi Al-Farizi, jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Ini Gus, saya ingin bertanya, mungkin mewakili generasi muda satu, generasi tua satu. Yang untuk generasi muda, bagaimana kebijakan daripada pasangan Amin? Kami juga berharap Amin insya Allah dapat terpilih. Kami juga berdoa khususnya dari Prodi Agama. Dan gimana Gus, cara melibatkan kami selaku generasi muda dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada di desa seperti Gus bilang tadi. Itu bagaimana kira-kira kebijakan yang akan diprogram oleh tim-tim dari Amin? Terima kasih Gus. Untuk kebijakan pembangunan desa Gus, kadang kan juga aparatur sipil ini kan termasuk di kelurahan, contohnya di Medan ini termasuk sepele Gus dengan pemuda ini, apalagi yang baru-baru kuliah, kamu ilmunya nggak seberapa, untuk apa saya bertanya kepada kamu, terlalu menjengkali Gus. Itu gimana kira-kira cara kebijakan lah kan untuk pembangunan desa Gus? Oke, kelanjutan dari yang saya sampaikan tadi.
bahwa kita ingin pembangunan itu tidak hanya dari atas tetapi dari bawah tumbuh ke atas. Karena kalau dari atas saja cenderung ada proses kepanjangan, kalau bawah langsung di bawah, sehingga strategi yang sukses dari bawah bertemu dengan yang dari atas. Tentu banyak hal yang harus dipersiapkan. Pertama, integritas para kepala desa yang akan kita tentukan. Mungkin saya lagi punya ide terakhir ini. Kepala desa ini hari ini sejak kita perjuangkan mulai dari 250 juta per desa, program-program pembangunan naik 300 juta, 500 juta, sekarang sudah bisa 2 miliar tiap desa ini. Ini salah satu kategori naik atau turunnya sebuah anggaran desa apabila satu, melibatkan rakyat dan masyarakat di dalam proses perencanaan. Yang kedua, integritas dan kualitas pertanggungjawabannya. Yang ketiga, tentu gaji kepala desa harus distabilkan naik sehingga tidak memungkinkan korupsi. Karena itu syarat-syarat itu harus terpenuhi, maka akan terjadi pelaksanaan yang lancar karena melibatkan seluruh masyarakat di desa. Oke Gus, ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya mewakili kaum ibu bapak khususnya. Ini Gus yang menjadi permasalahan sekarang Gus, kurangnya perhatian pemerintah khususnya terhadap yang pertama untuk di kalangan umat Islam sendiri, guru mengaji, bilal mayit, penggali kubur dan lain sebagainya, dan untuk teman-teman yang non muslim juga mungkin tokoh-tokoh agamanya seperti pendeta, banti dan lain sebagainya kurang perhatian daripada pemerintah Gus. Jadi kira-kira gimana kebijakan dari tim Amin ini untuk meningkatkan ya dari segi ekonomi Gus untuk guru-guru mahir mengaji, bilal mayit dan lain sebagainya, termasuk pendeta dan banti, termasuk ustadz juga, itu gimana Gus? Ya tentu kalau konteksnya guru seperti yang saya sampaikan kepada Fatimah tadi ya, itu dua. Yang pertama, semua yang berkaitan dengan pendidikan, dalam hal ini guru, dijadikan satu atap policy. Tidak ada pembedaan lagi guru agama, guru non agama, guru, semua sama, harus standar kualitas peningkatan kesejahteraannya sama. Tapi untuk profesi-profesi, apalagi guru agama, banyak membangun integritas moral anak-anak bangsa yang harus diberi penghargaan dan negara harus membantu itu. Nah untuk profesi-profesi lain saya kira tergantung sejauh mana skop ruang lingkup yang memungkinkan diambilkan dari APBD atau APBN. Jadi sinergi APBD APBN misalnya unit-unit pelayanan di paling bawah di desa, penggali kubur, pelayan keagamaan, mayit, itu bisa dari dana desa sebetulnya kita siapkan. Oke, tepuk tangan. Itulah tadi penanya terakhir kita. Terima kasih ya Bang. Udah Bang. Gimana Gus? Iya sudah malam ini sudah malam. Oke, itu tadi adalah penanya terakhir kita. Tapi sebelum kita menutup itu, kasihlah dulu 5 menit sampai 3 sampai 5 menit lah untuk pemuda-pemuda Medan ini gitu. Ya cerita-cerita dulu lah. Kata-kata penutup lah istilahnya tuh. Iyalah. Kata-kata penutup. Ya, tentu saya sangat bangga ya, bersyukur, terima kasih sebanyak ini yang punya concern ke politik. Saya kira ini luar biasa, ini harus dibanggakan. Kemauan teman-teman semua, adik-adik semua, anak-anak semua di bidang politik ini membuat kita optimis. Karena apa? Karena kita ini butuh yang namanya energi baru. Kita sudah butuh cara kerja baru. Nah itu semua yang bisa menggerakkan adalah energi kaum muda. Dan saya sama Mas Anies sudah bertekad, kita akan robah APBN kita supaya yang namanya bonus demografi, yang namanya jumlah kaum muda yang begitu besar, itu tidak hanya jadi slogan, tema, mimpi, tapi harus dibuktikan oleh polisi negara. Kita ingin 3 prioritas nanti, pangan, kaum muda, bonus demografi, Gen Z dan milenial. Terus yang ketiga pelayanan publik atau yang disebut sebagai peran pemerintah untuk memfasilitasi. Semua nuansanya di situ untuk anggaran.
Karena itu terima kasih, semakin banyak kaum muda yang terlibat akan semakin mempercepat proses kemajuan dan percepatan perubahan di tanah air kita. Terima kasih. Ada yang dari BEM, ada yang dari Presma, pers mahasiswa ada saya lihat, ada dari macam-macam, saya senang sekali. Terima kasih semuanya, moga-moga ini tanda baru kebangkitan politik kaum muda 2024. Amin. Kalau kaum muda hadir, mewarnai, dan insya Allah akan mewarnai Republik ini di masa yang akan datang. Terima kasih. Weh, tepuk tangan semuanya. Oke, sebelum aku tutup acara pada malam hari ini, aku pengen ngasih informasi kalau nanti kita bakal bikin video kata-kata hari ini. Bareng-bareng gitu, biar kelihatan, biar rame. Jadi nanti kita akan nanya ke Gus Imin, kata-kata hari ininya Gus. Nah nanti Gus Imin akan melakukan kata-kata hari ini, oke? Oke. Kalau begitu saya Aji Pratama menutup acara ini, sampai bertemu di Selepet Imin di kota berikutnya. Terima kasih. Tepuk tangan. Iya, kata-kata harinya di sini. Kita foto dulu. Ayo kita kata-kata hari ini dulu, kita ngumpul yuk di tengah yuk, ngumpul di tengah yuk. Kita bikin kata-kata hari ini bareng sama Gus Imin. Ayo, udah disiapin kameranya? Ayo. Di belakang yuk. Yang tadi udah dikasih tasnya diangkat dong. Ditunjukin lah tasnya, biar kelihatan ramainya. Oke? Oke. Jadi teman-teman ya, kalau aku bilang satu, kita semua langsung bareng-bareng bilang kata-kata hari ininya Gus, oke? Satu. Perubahan itu seperti makan durian, legit, enak, tapi butuh effort dan kadang-kadang kena duri dikit-dikit. Udah gas Gus. Ayo Gus, Gus, ayo Gus. Udah malam nih Gus. Gus, orangnya udah habis Gus. Ya Gus, bisa yuk. Mas Yogi ini dari center belum Mas? Udah center ya? Nunduk yuk. Lampu disco.
mulai tadi. YouTube tadi di TV sebentar doang, cuma cuplikan semenit doang. Ini YouTube-nya pegangin. Kakak ini boleh dulu. Yes. Cawapres nanti tanggal 22 kita udah siap untuk itu, istirahat 2 hari cukup. Yang tanggal 12 urusannya Mas Anies, saya cuma nonton, istirahat 1 hari cukup. Ya insya Allah kita akan siap fisiknya. Ini benar-benar udah mulai puncak, ini sudah 6 hari nggak berhenti. Ya, istirahat 2 hari cukup. Saya nggak nyangka sebanyak ini, dan dikasih tahu sama Ubah Bareng Medan ini yang daftar melalui online 250 lebih dan bisa ditampung di sini. Saya sangat bangga karena apa? Kaum muda tertarik politik, itu yang penting. Tertarik itu artinya apa? Punya kepedulian untuk masa depan kita semua, dan moga-moga kepedulian itu bergerak menuju pemilihannya kepada Amin. Ya. Terima kasih kepada Ubah Bareng Medan, terima kasih Ubah Bareng Pusat. Moga-moga ini menggairahkan politik kaum muda, itu target kita semua. Dan sebetulnya kita siap sampai kapanpun, malam pun, tapi karena hari ini agak fisiknya agak lelah aja, sehingga kita batasi. Sebetulnya sampai malam seru juga gitu. Apa pendapatnya soal cawapres paslon yang tidak mau debat? Ini lagi rame juga isunya. Saya sebagai salah satu kontestasi ya susah tidak ikut komentar gitu ya. Biarkan aja rakyat yang menilai gitu. Pak Gibran kemarin sudah ke IKN, Pak Prabowo tadi konfirmasi akan ke IKN. Gus ingin kapan? Saya pingin, tapi nggak tahu waktunya kapan. Oke, makasih semua ya. Gus, terakhir Cak, ini kan angka COVID lagi naik nih. Kira-kira akan ada format kampanye mungkin yang akan diusung dari... Oh iya, karena COVID mulai naik di Indonesia tentu waspada. Tapi don't worry, COVID kali ini tidak terlalu bahaya, sehingga yang paling penting cukup istirahat, makanannya gizinya lumayan, terus olahraga cukup. Gus, dua kata untuk anak Medan, Gus. Cerdas dan berani.